Jalan penuh kesulitan akan membawa kita menjadi orang yang hebat. Jika Anda benar-benar ingin melarikan diri dari hal-hal yang mengganggu, yang Anda butuhkan bukanlah berada di tempat yang berbeda, tetapi menjadi orang yang berbeda. Bukan karena hal itu sulit sehingga kita tidak berani, tapi karena kita tidak berani sehingga hal itu menjadi sulit. Tidak ada seorang jenius yang hebat tanpa sentuhan kegilaan. Dunia tertidur dan orang-orang sedang bermimpi. Tapi esok, ketika subuh tiba, kita bisa membuat mimpi kita menjadi kenyataan. Jalan terjalah yang membawa ke puncak-puncak kebesaran. Ketika kita menunda-nunda, ingatlah bahwa hidup terus berjalan. Ketakutan seseorang menjadi lebih ringan ketika bahaya sudah dekat. Seseorang menjadi sengsara karena ia berpikir dirinya begitu. Begitupun dengan bahagia. Kenyamanan tanpa sastra adalah kematian. Manusia dipengaruhi bukan oleh peristiwa, tetapi oleh pandangan yang dia ambil. Saya tidak akan pernah malu mengutip penulis yang buruk jika kalimatnya bagus. Tidak akan membantu membuat masalah justru menjadi lebih berat dengan meratapinya. Persahabatan selalu membantu, tapi cinta terkadang malah menyakiti. Apabila Anda berasa belum puas dengan apa yang Anda miliki sekarang, maka Anda tidak akan merasa puas walaupun dunia seluruhnya menjadi milik Anda. Berkat terbesar umat manusia ada di dalam diri kita dan dalam jangkauan kita. Orang bijak puas dengan nasibnya, apapun itu, tanpa mengharapkan apa yang tidak dimilikinya. Bukan orang yang memiliki terlalu sedikit, tetapi orang yang menginginkan lebih, itulah yang miskin. Waktu menyembuhkan apa yang tidak bisa dilakukan oleh alasan. Setiap malam sebelum tidur, kita harus bertanya pada diri sendiri, kelemahan apa yang saya atasi hari ini? Kebajikan apa yang saya peroleh? Dimanapun ada manusia, di situ ada kesempatan untuk kebaikan. Bukannya kita punya sedikit waktu, tapi kita kehilangan begitu banyak. Hidup yang kita terima tidak singkat, tapi kita membuatnya begitu. Ingatlah bahwa rasa sakit memiliki kualitas yang paling baik. Jika berkepanjangan, tidak bisa parah, dan jika parah, tidak bisa diperpanjang. Seperti sebuah dongeng, begitu juga hidup. Bukan berapa lama, tapi seberapa bagusnya. Itulah yang penting. Hidup itu seperti sandiwara, bukan panjangnya, tapi keunggulan akting yang penting. Mari kita katakan apa yang kita rasakan, dan rasakan apa yang kita katakan. Biarkan ucapan selaras dengan kehidupan. Hidup jika dijalani dengan baik, sudah cukup lama. Bergaullah dengan orang-orang yang cenderung meningkatkan Anda. Keberuntungan adalah apa yang terjadi ketika persiapan bertemu dengan kesempatan. Permata tidak dapat dipoles tanpa gesekan, begitu pula manusia tidak dapat disempurnakan tanpa percobaan. Kesulitan memperkuat pikiran, seperti halnya kerja pada tubuh. Hakim yang baik mengutuk tindakan yang salah, tetapi tidak membencinya. Saya tidak dilahirkan untuk satu sudut. Seluruh dunia adalah tanah kelahiranku. Pertahankan antusiasme masa muda Anda akan dapat menggunakannya dengan lebih baik saat Anda lebih tua. Diam adalah pelajaran yang dipetik melalui banyak penderitaan hidup. Tidak ada orang yang bijaksana secara kebetulan. Mereka kehilangan siang karena mengharapkan malam, dan malam karena takut fajar. Tutup mulut atas pelayanan yang telah Anda berikan, tapi bicarakan pertolongan
yang telah Anda terima. Orang yang mementingkan diri sendiri tidak dapat hidup bahagia. Untuk hidup bahagia, kita perlu memenuhi keinginan orang lain. Semua seni hanyalah tiruan alam. Hidup berarti berjuang. Hidup nikmat tanpa badai tofan adalah laksana laut yang mati. Kesopanan berdampak besar walaupun tidak mahal. Sebuah hati yang jujur adalah kerajaan itu sendiri. Salah satu kualitas yang paling indah dari persahabatan sejati adalah memahami dan dipahami. Tangan yang satu mencuci tangan lainnya. Argumen moral dari yang paling hina juga diperbolehkan untuk membawa mereka. Berbahagialah mereka yang dapat bertahan di saat menerima keberuntungan dan ketidakberuntungan. Kadang-kadang kematian itu suatu hukuman, kadang-kadang suatu anugerah, dan bagi kebanyakan orang, kematian merupakan suatu kebaikan. Kesetiaan adalah kekayaan termulia di dalam kalbu manusia. Apakah penampilan itu menipu? Bencana adalah kesempatan bagi kekuasaan. Jika Anda ingin dicintai, mencintailah. Kita lebih sering merasa takut daripada terluka, dan kita lebih menderita karena imajinasi daripada kenyataan. Matahari juga menyinari orang jahat. Kita sering menginginkan suatu hal dan berdoa untuk hal lain, tidak mengatakan kebenaran, bahkan kepada para dewa. Sukses tidak serakah seperti yang dipikirkan orang, tetapi tidak signifikan. Itulah mengapa tidak memuaskan siapapun. Dia yang membanggakan keturunannya, memuji perbuatan orang lain. Kebanyakan pria mengalami pasang surut dalam ketakutan antara kematian dan kesulitan hidup. Mereka tidak mau hidup, tetapi mereka tidak tahu bagaimana mati. Mereka yang merupakan teman bagi diri mereka sendiri pasti akan menjadi teman bagi semua. Yang lebih buruk dari perang adalah takut akan perang. Yang paling kuat adalah dia yang memiliki kekuatannya sendiri. Apapun yang telah melewati batasnya selalu dalam keadaan tidak stabil. Kesuksesan membuat beberapa kejahatan. Lebih tepat bagi pria untuk menertawakan kehidupan daripada meratapi hal itu. Mengapa orang tidak mengakui kejahatan? Itu karena mereka belum mengesampingkannya. Hanya orang yang terjaga yang dapat menceritakan mimpi mereka. Semua kekejaman muncul dari kelemahan. Siapa yang tidak bisa berharap apa-apa harus putus asa untuk apa-apa. Tidak ada hari yang panjang. Tidak ada kejahatan tanpa kompensasinya. Semakin sedikit uang, semakin sedikit masalah. Semakin sedikit bantuan, semakin sedikit rasa iri. Bahkan dalam kasus-kasus yang membuat kita kehilangan akal, bukanlah kerugian itu sendiri, tetapi perkiraan kerugian yang mengganggu kita. Yang miskin itu bukanlah dia yang memiliki sedikit, tapi dia yang lebih haus. Adapun hari tua, rangkul dan cintai, itu penuh dengan kesenangan jika Anda tahu cara menggunakannya. Tahun-tahun yang berangsur-angsur menurun adalah salah satu yang termanis dalam kehidupan seorang pria, dan saya mempertahankan bahwa bahkan ketika mereka telah mencapai batas ekstrim, mereka masih memiliki kesenangan mereka. Hadiah tidak terdiri dari apa yang dilakukan atau diberikan, tetapi dalam niat pemberi atau pelakunya. Jika Anda akan menilai, pahamilah lebih dulu. Kekayaan besar adalah perbudakan besar. Kerendahan hati melarang apa yang tidak diatur oleh hukum. Otoritas yang didirikan di atas ketidakadilan tidak pernah berlangsung lama. Pikiran yang cemas akan masa depan itu sengsara. Perbudakan menguasai sedikit, tetapi
banyak yang menguasai perbudakan. Penyakit bukan berasal dari tubuh, tetapi dari tempatnya. Satu kejahatan harus disembunyikan oleh kejahatan lainnya. Sila atau pepatah memiliki bobot yang besar, dan beberapa buku yang berguna di tangan melakukan lebih banyak untuk menghasilkan kehidupan yang bahagia daripada volume yang tidak dapat kita temukan. Tidak ada di dunia ini yang lebih dikagumi daripada pria yang tahu bagaimana menanggung ketidakbahagiaan dengan keberanian. Cinta pada intinya adalah api spiritual. Nikmati kesenangan saat ini sedemikian rupa agar tidak melukai kesenangan yang akan datang. Kebahagiaan sejati adalah menikmati masa kini tanpa ketergantungan pada masa depan, bukan untuk menghibur diri kita sendiri dengan harapan atau ketakutan, tapi untuk merasa puas dengan apa yang kita miliki. Ketika seorang penulis terlalu teliti tentang gayanya, Anda mungkin menganggap bahwa pikirannya sembrono dan isinya lemah. Marilah kita melatih pikiran kita untuk menginginkan apa yang dituntut situasi. Pria pemberani bersukacita dalam kesulitan, sama seperti tentara pemberani yang menang dalam perang.